Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini kami akan membawakan drama yang berjudul Suara yang tak didengar. Saya Widya Keting berperan sebagai ibu, saya Najwa berperan sebagai Nadia, Saya Putri Ayuni berperan sebagai Rara. saya Disabran berperan sebagai Ida, saya Disawati Mamuku berperan sebagai Lia, dan saya Putri Aulia berperan sebagai Santu. Selamat menyaksikan. Suasana pagi yang ibu sedang memasak siang. Beda dengan berbuang makan dengan laptop dan ponselnya. Sedang Rara mondar-mandir mencari sepatu. Santi membaca dokumen pelajaran. Sementara Lia membawa tas dan catatan dari asli. Semua bicara saling. nasi kan kanan. Nasi gorengnya sudah siap. Yang pedas buat Rara dan tidak pedas buat Santi. Bu, aku cari buku yang biasa aku baca. Ibu lihat tidak? Bu, aku mau Ibu, aku cari buku yang biasa aku baca. Ibu lihat tidak? Oh, kan ya, jam 10 aku ada kegiatan. Bu, aku ada rapat organisasi di kampus jam 9. Kalau sore pulang cepat, nanti mau bantu ibu ya. Tunggu, aku ikut bu. Aku duluan. Ibu hanya tersenyum lemah, mencatat semua di kepalanya. Tangannya sedikit gemetar, tapi tetap berjalan pelan ke ruang makan. Semua sibuk, tak ada yang makan bersama. Kalian makan ya, ibu makan di sekolah lagi loh. Nanti lagi ya, bu. Ini nanti. Ibu berdiri di antara wajan dan piring-piring, dengan tangan yang menua dan suara yang mengecil. Tapi kami sibuk dengan dunia kami masing-masing, seolah rumah ini tak perlu dijaga, seolah ibu akan selalu ada bahkan tanpa disapa. Siang hari di dapurnya, meja makan tetap kosong. Ibu di sofa mengenakan baju terbaiknya. Matanya menutup pintu seolah menunggu seseorang. Dia pun membawakan tus kecil berisi kue mini dan lilin. Wajahnya lelah, tetapi tetap senang. Aku tahu ini cuma kue kecil, tapi selamat ulang tahun ya Bu. Aku selalu sayang Ibu. Makasih Lia, kamu paling perhatian sama Ibu. Padahal kamu yang sibuk akhir-akhir ini. Bu, aku sibuk karena banyak yang harus dilakukan. Tapi Ibu tetap nomor satu. Maaf ya, aku berjuang kesehatan. Hari ini ulang tahun. Kok nggak bilang sih, Bu? Apa? Ulang tahun. Lihat. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin kalau ibu ulang tahun? Jangan-jangan kamu sengaja lah biar kelihatan paling perhatian. Iya. Apa? Kalian semua tinggal di rumah ini. Masa kalian nggak tahu? Ya udah deh, kita kayain aja. Ibu mau kado kan? Bukan itu yang ibu tunggu. Ibu dari pagi menyiapkan kalian sarapan, menyiapkan keperluan kalian. Tapi kalian sama sekali tidak menghargai ibu. Ini baju yang ayah belikan buat ibu. Ibu sengaja memakainya ini karena hari ini adalah ulang tahun spesial buat ibu. Ibu kira kalian mengingat ulang tahun ibu? Apakah itu sangat susah? Apakah itu sangat susah untuk kalian bilang selamat ulang tahun, Bu? Ibu tidak minta harta kalian. Ibu cuma minta waktu kalian. Ibu cuma ingin kalian ingat sama ibu. Kamu itu sangat susah. Jujur, ibu benci dengan kalian. Ulang tahun itu pun berlalu, tanpa nyanyian, tanpa peluk. Tapi yang paling menyakitkan bukan karena kami lupa, melainkan karena kami tak sadar telah membuat seseorang yang paling mencintai kami merasa sendirian di rumahnya sendiri. Sejak hari itu, ibu tidak lagi banyak bicara, tapi tubuhnya mulai memberi sinyal bahwa diamnya bukan sekedar sabar, tapi juga lelah menunggu perhatian yang tak kunjung datang.
Ini yang selingkuh tadi. Kabar ibu berbaring sesekali Yang selingkuh, Pak. ia duduk di sisi ranjang memegangi tangan ibu. Kemudian berdoa kamu sampai dari minum dulu obatnya. Iya, kamu tidak ke kampus hari ini. Tadi online aja bu. Aku juga bisa jadwal organisasi juga minta bapak kok. Kata dia, kamu jangan kesalahan bolos. Kamu itu punya masa depan, bukan cuma ibu. Lia, kamu istirahat sebentar, biar aku yang gantian jagain ibu. Gak apa-apa kok kak, aku buat kok. Udah gak apa-apa, itu sama aku aja bu. Aku bisa jagain ibu 2 kali seminggu. Tapi gantian ya, karena aku juga ngurus rumah. Aku bisa jagain ibu. Tadi aja ya bu, soalnya aku si Nadia juga masih ada di luar kota. Jadi kita berempat tuh harus tetap jadwal. Aku selama ini nggak pernah berhenti jagain ibu. Bahkan waktu ulang tahunnya yang kalian lupakan. Lia, jangan lagi ya. Aku cuma bilang yang jujur. Sudah. Ibu tidak ingin penyakit ibu ini menjadi alasan untuk kalian bertengkar. Kalian ini saudara. Kalau misalnya kalian tidak bisa membagi waktu, bagi saja kasih dan perhatiannya. Itu yang lebih penting. Itu siapa Linda? Lihat, aku titip ibu ya. Tolong jagain sebentar. Aku ada urusan. Aku juga ikut ya. Malam, kamar ibu semalam. Lihat duduk mengaji pelan. Ibu terbaring, napasnya mulai berat. Kemudian terdengar kaki terkesan di luar. 7 harinya. Kita. Lihat semua ada di sini. Iya, mau pulang Iya, kamu semua ada. Aku di jalan, tunggu aku mau lihat ibu. Jadi ya, ibu sudah sama sekali. Itu Nadia ya. Bila ada dia ya. Kalian jangan saling bilang. Apa ibu mau kayak gitu? Ibu jangan lepas ibu terputus sekolah. Suasana yang berduka, saya mengelilingi anak-anak. Saat yang bersamaan, Nadia juga pulang dari luar kota. Nadia, kamu salah dulu Nadia. Maaf Nadia, kami nggak tahu tapi aku sekarang ibu tahu kamu sayang ibu. Ibu pergi yang kita minta lagi karena lupa kami terlalu sering bertengkar soal siapa yang paling benar sampai lupa itu hanya kan ada bukan karena benar. Pergi tanpa pamit ketika kegiatannya membawa kami pulang yang sesungguhnya.
Ibu Pak, kasih dari kata yang dulu yang ini apa namanya? Sama-sama. Ibu, ya itu di teras rumah. Dalam suasana yang berduka, semua anak-anak dia membawa sebuah kotak kayu kecil yang berisi pesan terakhir. Kenapa dia ini untuk tidak tua? Mereka membaca surat bersama. Bahagia yang berisi pesan terakhir. Bahagia waktu masih bersama ibu. Anak-anak, jika kalian membaca ini, berarti ibu sudah tidak ada lagi di samping kalian. Tapi jangan sedih. Ibu bahagia melihat kalian kumpul. Meski sekali kalian saling sibuk sendiri. Yang ibu minta hanya satu, jaga satu sama lain. Rara, jangan terlalu keras pada dirimu. Binda, jangan terlalu istirahat. Lagi, kamu kuat. Tapi jangan lupa buku orang lain. Nadia, tolonglah sekarang. Lia, kau selamat kalian. Rumah ini akan tetap menjadi hangat jika kalian saling mengisi. Tetapi dulu, saat ibu masih bisa memeluk kalian. Sama-sama terus, karena ini ibu. Akhirnya kami mengerti bahwa cinta ibu tak pernah butuh kata-kata yang pesan, hanya kehadiran yang tulus dan telinga yang mau mendengar. Rumah ini kini sunyi, tapi kami tak lagi turun, karena suara ibu akan selalu hidup selama kami memilih untuk saling mendengar. Rumah ini tak pernah benar-benar sunyi, tapi dalam ribuan suara yang berhamburan, ada satu suara yang tak pernah menghilang. Bukan karena berhenti bersuara, tapi karena tak ada lagi yang mau mendengarkan. Ibu kami, sosok yang bangun paling pagi dan tidur paling akhir, menyediakan segalanya, tapi dilihat sebagai yang selalu ada, hingga kehadirannya dianggap biasa. Kami bicara banyak hal, tapi tak pernah sempat dengarkan ibu bercerita. Kami datang dan pergi, tapi ibu tetap diam, sabar menanti. Hingga suatu hari, kehadirannya benar-benar tak ada untuk ditunggu.